muliakan Yesus, aku dan angkat padamu masuk dalam hadiratmu, rasakan kasihmu jadi milikku. Yesus, aku menyembah. Hosana, Hosana, aku berhatimu. Haleluya, haleluya, aku menyembah. Katakan bersama malaikat, bersama malaikat di surga, nyanyi hidup dia, bermasmur bagimu, muliakan Yesus, aku menyembah. Katakan tanganku dan ku angkat padamu, masuk dalam hadiratmu, rasakan kasihmu jadi milikku. Yesus, aku menyembah. Hosana, Hosana, aku mengertimu. Haleluya, haleluya, aku menyembah. Hosana, Hosana, aku mengertimu. Haleluya, haleluya, aku menyembah. Aku menyembah. Aku menyembah. Ya, ya, layak sempat aku kebenaran yang kau yang layak sempat dan selamanya. Dan engkau layak dimuliakan dan dimuliakan yang layak yang layak kau layak yang terlalu kebenaran kau yang layak
Kau yang baik, kaulah sebaik dan selamanya, dan selamanya, dan selamanya, ya, Suaranya nggak keluar ya. Kuasaku ganti jaga jalan pagi, kau membuat sisa saja telah menjadikan jaga jalan pagi, kau membuat susah sejati, kau membuat susah sejati. Para membuat susah sejati yang setiap kali kita dipastikan cepat Bapak. Hidup ini Bapak kau selalu menyatakan kuasa kemuliaan Bapak. Sehingga mujizat demi mujizat boleh kami rasakan ya Bapak. Bapak itu tidak dipakai mustahil ya Bapak. Kami bersyukur dan terima kasih Bapak. Biarkan Roh Kudus bekerja atas kami ya Bapak. Kau tenggelamkan kami siapa di dalam hadirat Bapak. Biarlah kami dan kita selalu mengucap syukur kepada Engkau ya Bapak. Karena Engkau yang terbesar dalam kehidupan kami Bapak. Pengorbananmu ya Bapak tidak dapat sia-sia. Kuatmu dahsyat Bapak, karyamu besar dalam hidup kami ya Bapak. Terima kasih buat karyamu yang ajaib dan dahsyat Tuhan. Dosa karya sangka ada mata satu mati kata terima kasih perbuatan ajaib dan dahsyat Bapak. Jalan gaduh bertatang lawatan kau layak kau bersama di hidupku jatuh lautan
Kaulah yang berhati, Kau terutama hidupku, berkesan jarum berdatanglah dapat lawatan, Kaulah yang berhati, Kau terutama hidup. Katakan bersama-sama, jangan jatuh, katakanlah lawatan, Kaulah yang Kau terutama hidupku, Kau terutama hidupku, Kau terutama hidupku. Bagikan yang Kau punya
kami wahai biar Engkau ditinggikan, Engkau dimuliakan. Bapa, Putra, dan Roh Kudus, dalam nama Yesus Kristus, Kaulah Juru Selamat kami. Kami naikkan syukur dan kami bersyukur ya Bapa. Kau dahsyat, Kau luar biasa, kuatamu dahsyat bagi setiap orang yang menyerukan. Kaulah kekuatan bagi kami. Biarlah saat ini Bapa, Kau sebentar kami akan menerima taburan kebenaran firman Kau. Kami percaya Kau sudah mempersiapkan Bapa, hamba-Mu yang akan menyampaikan isi hati. Biarlah setiap kami boleh taburi kebenaran firman-Mu. Terima kasih Tuhan, kalau kami boleh menyembah bersama-sama. Kami bersyukur dan terima kasih dan semua ini menjadi tumpahan di hadapan Engkau. Terima kasih Tuhan dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Saya serahkan kembali kepada yang bertugas. Silakan. Ya, terima kasih Bu Maria ya pujiannya. Silakan Pak Sumarboko. Baik. Salam Bapak Ibu. Shalom. Bisa dengar suara saya? Bisa. Oh, puji Tuhan. Sudah sekian lama ya kita tidak bersua. Nama saya Sumarboko. Di tampilan di situ Oppo karena saya pakai fasilitas Oppo. Saya nggak tahu, nama saya nggak muncul. Puji Tuhan, malam hari ini kita mau belajar firman Tuhan. Kita mau belajar tentang kebenaran. Sebelumnya, mari kita berdoa. Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur karena Engkau baik. Sungguh amat baik. Alkitab menulis, Engkau Allah yang hidup. Engkau Allah yang benar. Engkau ada sebelum dunia ada. Sebab Engkau yang menciptakannya. Bahkan Engkau yang merajut kami. Masing-masing di kandungan ibu kami. Hingga hari ini. Engkau memelihara, melindungi, memberkati hidup kami masing-masing. Terima kasih untuk malam hari ini. Penuhi kami dengan Roh Kudus, sebab Alkitab menulis setiap orang percaya dipimpin Roh Allah. Oleh sebab itu Roh Kudus memberikan kekuatan, memberi semangat, supaya kami mengerti kebenaran. Dan kami diberi kekuatan untuk melakukannya. Terima kasih Tuhan. Diberkati keluarga kami masing-masing, setiap pribadi kami masing-masing, dan yang mendengarkan renungan malam hari ini. Terima kasih. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kita yang sudah diberkati, sama-sama katakan, amin. Puji Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, malam hari ini kita mau belajar seperti judul tema kita, apa yang Tuhan minta atau yang Tuhan tuntut. Berapa poin? Malam hari ini saya mau ajak Bapak Ibu untuk membaca bersama-sama di dalam kitab Mika pasal 6 ayat yang ke-8 saja. Mika pasal 6 ayat yang ke-8. Saya akan membacakan untuk Bapak Ibu Saudara. Mika pasal 6 ayat yang ke-8. Demikian firman Tuhan. Hai manusia, telah diberitahukan kepadamu apa yang baik, dan apakah yang dituntut Tuhan daripadamu, selain berlaku adil, mencintai kesetiaan, dan hidup dengan rendah hati di hadapan Allahmu. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, ada 3 hal. Hanya 3. Gak banyak-banyak. Tuhan menuntut kita sesuai apa yang disampaikan Nabi Mika. Di dalam kitab yang kita baca bersama-sama, Nabi Mika hidup pada zaman sebelum Masehi, sekitar 700 tahun. Pada zaman Raja Hizkia. Dia dari kampung yang kecil dari Yudea Selatan. Dan Tuhan memakai Nabi Mika untuk mengingatkan kepada bangsa Israel. Di mana Mika pasal 6 ayat yang ke-4
Mika pasal 6 ayat yang keempat, sebab aku telah menuntun engkau keluar dari tanah Mesir dan telah membebaskan engkau dari rumah perbudakan dan telah mengutus Musa dan Harun dan Miriam sebagai penganjurmu. Demikian juga Bapak, Ibu, dan saya. Kita yang sudah percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, kita dipilih, dipanggil oleh Tuhan untuk menjadi warga surga. Seperti bangsa Israel yang lama di tanah Mesir sebagai budak. Tuhan ingin mengembalikan ke tanah Kanaan, di mana tanah yang penuh dengan susu dan madu. Ya, gambaran kerajaan Allah dipulihkan karena sudah mengembara sekian lama. Demikian juga saudara dan saya, kita yang dulu kita tidak mengenal Tuhan, sekarang kita sudah mengenal Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita. Dia telah mati di atas kayu salib 2000 tahun yang lalu. Untuk apa? Untuk menebus manusia berdosa. Bukan menebus dosa. Banyak orang salah ngomong. Alkitab mengajar, kita dipanggil Tuhan melalui pengorbanan Yesus Kristus. Darahnya yang tercurah di Bukit Golgota untuk menebus manusia berdosa. Tapi banyak orang salah ngomong, menebus dosa. Saudara, kalau kata menebus, seperti kita pergi ke Pegadaian, kita menebus emas, kalung, atau benda yang kita titipkan di sana. Yang ditebus orangnya, bukan utangnya. Ya, karena kita berhutang, maka yang dibayar lunas adalah barangnya. Demikian juga saudara dan saya. Kita yang jatuh dalam dosa, hidup dalam dosa sebelum mengenal Tuhan, bahkan lahir pun karena dosa yang sudah kita terima bawaan dari Adam dan Hawa. Ya, kita dituntut oleh Tuhan. Ada 3 hal saja, yaitu seperti yang ada di ayat yang ke-8, berlaku adil, mencintai kesetiaan, dan hidup dengan rendah hati. Ini masih relevan apa yang disampaikan Nabi Mika kepada bangsa Israel. Demikian juga kepada saudara dan saya. Hanya 3 yang dituntut. Selain hukum kasih, 3 hal ini yang harus kita lakukan. Mungkin saudara berkata, gampang Pak 3. Ayo kita satu-satu kita lihat. Yang pertama, dari nomor 3 dulu. Hidup dengan rendah hati di hadapan Allah. Apa yang dimaksud hidup dengan rendah hati? Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, hidup rendah hati seperti dalam Yakobus 4 ayat yang ke-7. Apa yang tertulis dalam Yakobus 4 ayat yang ke-7? Karena itu tunduklah kepada Allah dan lawanlah iblis, maka ia akan lari daripadamu. Kita harus rendah hati. Orang yang rendah hati artinya apa, saudara? Kita tidak sombong. Kita tidak tinggi hati. Rendah hati artinya kita duduk di bawah. Kalau bahasanya Jawa itu belosor. Orang yang rendah hati sampai bawah tidak bisa dijatuhkan. Tidak bisa dijatuhkan. Karena sudah di bawah, saudara. Mau dijatuhkan kemana saja. Kemana lagi. Dan orang yang tinggi hati. Ya, Roma 1 Petrus 5 ayat yang ke-5. Allah menentang orang yang congkak, yang sombong. Banyak orang yang mengaku Kristen. Dia hidupnya sombong. Karena dia mengaku, saudara. KTP-nya Kristen. Dia punya keluarga hebat, pekerjaannya hebat, hartanya hebat. Melihat orang lain nggak dianggap. Seperti orang kaya dengan Lazarus. Orang kaya dengan baju jubah ungu. Dia menikmati hartanya, tapi tidak mau berbagi. Tidak ada belas kasihan. Apa yang terjadi di dalam akhir hidupnya? Dia kehilangan kasih karunia. Karena tidak mau berbagi. Dia sombong. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, Alkitab mengingatkan kepada kita malam hari ini, apa yang disombongkan
Ya, Roma 7 ayat yang ke-8. Apa yang tertulis? Roma 7 ayat yang ke-18. Maaf, Roma 7 ayat yang ke-18. Roma 7 ayat yang ke-18, demikian firman Tuhan. Sebab aku tahu bahwa di dalam aku, kata Rasul Paulus, yaitu di dalam aku sebagai manusia, tidak ada sesuatu yang baik. Jadi kalau manusia sombong, apanya yang disombongkan? Alkitab menulis tidak ada yang baik. Karena sudah kehilangan kemuliaan Allah dalam dosa. Tidak ada sesuatu yang baik. Sebab kehendak memang ada di dalam diri aku, dalam aku. Tetapi bukan hal berbuat apa yang baik. Rasul Paulus mengingatkan kepada jemaat Roma dan mengingatkan kepada kita malam hari ini. Kita harus merendahkan diri, merendahkan hati. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, Filipi 2 ayat yang ke-6. Filipi 2 ayat yang ke-6. Apa yang dikatakan firman Tuhan? Yang walaupun dalam rupa Allah, tidak menganggap kesetaraan dengan Allah sebagai milik yang harus dipertahankan, ayat yang ke-7. Melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Tuhan Yesus Kristus sudah memberikan contoh. Dia merendahkan hati, merendahkan diri. Dia firman Allah yang menjadi manusia. Kesetaraan, dia adalah Allah. Tetapi dia merendahkan diri sebagai manusia, sebagai hamba. Dia tidak sombong. Tapi banyak orang yang ngaku Kristen, sombongnya ampun-ampun. Tapi malam hari ini, kita pengikut Kristus, Tuhan Yesus Kristus merendahkan hati, merendahkan diri. Kita pun juga mau sama dengan dia. Sama seperti dia. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, bagaimana dengan Bapak Ibu, saudara dan saya? Sudahkah kita hidup dengan merendahkan hati, merendahkan diri? Apakah saudara masih punya musuh? Tidak mau mengampuni orang lain? Banyak orang ngaku Kristen masih punya musuh, menyimpan sakit hati, dendam, kecewa, ya tidak mau mengampuni. Saudara dikasih Tuhan, saya menemukan banyak orang sakit hati, kecewa di dalam tubuh Kristus. Mereka keluarga Kristen, ngaku Kristen, rajin ke gereja, pelayanan, tetapi masih menyimpan sakit hati. Saya ketemu seseorang, dia sakit hati sama besannya, saudara. Kenapa? Karena orang ini punya surat sertifikat, dibohongi sama besan, digadein, saudara. Awalnya dipinjem karena ada usaha, ya sebagai tanda lah, digadein sama besannya. Wah, dia marah, dia sakit hati. Anak sama menantu pun cerai. Wah, berantakan semuanya. Ya, saking sakit hatinya, ibu ini sakit stroke, ya saraf kecepit, nggak bisa jalan. Saya ketemu beberapa minggu lalu, ya, dia cuma tiduran di sofa, kursi rodanya di depan, saya duduk di samping kursi rodanya. Bu, nggak usah bangun, udah tiduran saja. Apa yang harus saya lakukan, Pak? Saya cuma bilang, posisikan ibu hidup benar di mata Tuhan. Minta ampun sama Tuhan dan mengampuni besannya. Itulah tanda dia mau merendahkan hati atau merendahkan diri. Minta ampun sama Tuhan karena dia tidak jaga hati dan mau mengampuni besannya. Saudara kasih Tuhan, banyak kasus yang kami ketemui. Orang menyimpan sakit hati, bahkan seperti pepatah bahasa Jawa, dadio godhong enggak tak sowek. Jadi seandainya engkau daun, enggak saya sobek. Seandainya engkau air, tidak saya ciduk. Dendam kesumatnya dibawa mati. Banyak orang seperti itu. Tapi malam hari ini mari kita merendahkan hati di hadapan Allah. Kita mau mengampuni orang lain. Kita mau mengampuni besan kita, anak kita, menantu kita, suami kita, istri kita. Banyak orang sakit kanker. Kenapa? Karena kecewa sama pasangan hidupnya. Dia tidak minta ampun sama Tuhan dan tidak mau mengampuni pasangan hidupnya.
akhirnya mati dengan sakit kanker. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, saya menemui kasus-kasus yang berat, sakit kanker, diabetes, segala macam, hanya satu, memposisikan hidup benar di mata Tuhan. Maka pengampunan itu akan memulihkan hidup kita. Karena Tuhan sudah berfirman, kesalahan kita merah seperti kirimisi, akan diubah menjadi putih seperti salju. Itulah kekuatan yang Tuhan beri, pemulihan, revival yang Tuhan beri. Jadi kita mau hidup merendahkan hati diri kita. Saudara dikasih Tuhan, itu yang pertama. Yang kedua, Tuhan minta supaya kita mencintai kesetiaan. Firman Tuhan berkata di dalam 2 Timotius 2. Ya. 2 Timotius 2 ayat 13. Ya. 2 Timotius 2 ayat 13. Jika kita tidak setia, dia tetap setia karena dia tidak dapat menyangkal dirinya. Saudara, kadang-kadang kita menjadi orang Kristen, ngaku Kristen nggak setia, lari meninggalkan, seperti anak hilang. Dicari nggak sama bapaknya? Enggak, biarkan saja. Ya. Begitu orang itu sudah jatuh, pulang ke rumah. Apakah bapaknya terima? Yes. Tuhan mau. Firman Tuhan berkata, marilah datanglah kepadaku, hai yang letih lesu dan berbeban berat. Tuhan berjanji akan memberikan apa? Kelegaan, kesembuhan, pemulihan, revival. Jadi bagaimana saudara dan saya harus hidup? Yang pertama, hidup rendah hati. Yang kedua, mencintai kesetiaan. Bagaimana dengan firman Tuhan? Tuhan adalah setia. Karena Wahyu 19 ayat 11, ia adalah setia. Namanya setia. Yang setia dan yang benar. Siapa? Tuhan Yesus Kristus. Jadi kita mau hidup dipimpin oleh Tuhan, dipimpin oleh Roh Allah. Jangan ngikuti bapak yang lain. Seperti bapak yang ada di dalam Yohanes 8 ayat 44. Bapak segala pendusta. Siapa dia? Si kucrit. Banyak orang Minggu ke gereja, Senin pergi ke dukun. Saya menemui kasus. Ada. Bahkan di dalam kehidupan, orang-orang yang sudah melayani, dia tidak sungguh-sungguh percaya Tuhan Yesus. Dia masih ragu-ragu tentang kerajaan Allah. Ya. Ragu-ragu akan keselamatan. Dia tidak percaya. Kalau ditanya, Bapak nanti masuk surga, mudah-mudahan. Sama dengan RT sebelah. Jadi saudara dan saya harus ada kepastian. Kita mencintai kesetiaan, mencintai Tuhan Yesus. Sudahkah Bapak, Ibu, Saudara mencintai pasangan masing-masing? Jangan hanya pada waktu pernikahan. Sabtu kemarin saya memimpin pernikahan. Mempelainya bilang, aku mencintaimu dalam susah, senang, kaya, miskin, sakit, sehat. Janjinya ada. Tetapi apakah kita setia dengan janji pernikahan kita? Berapa banyak suami-suami yang menjengkelkan kepada istrinya, atau istri suka menjengkelkan kepada suaminya, menyakiti, kata-katanya pedas, merasa benar sendiri, nggak setia. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, seperti bapak pendusta, si kucrit, orang-orang yang masih ngilmu, punya ilmu, punya rapalan-rapalan, punya jimat-jimat. Orang Kristen banyak. Orangnya sombong, tidak mau ngalah. Kalau bicara menangan sendiri, tidak mau dengar orang lain. Nah, itu kan sifat-sifatnya, saudara. Tetapi malam hari ini, kita mau hidup rendah hati dan mencintai kesetiaan. Oleh sebab itu, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita mau hidup kita setia. Setia sampai mati. Ya. Jangan hanya waktu sudah meninggal, petinya ditulis seperti kata Rasul Paulus, aku telah mengakhiri pertandingan yang baik. Itu Rasul Paulus, saudara. Jangan sampai kita bangga hanya petinya yang bisa terbaca di rumah duka. Kita harus setia sampai garis finish. Bahkan kita mengakhirinya dengan finish strong.
hidup setia kepada Tuhan. Jangan hanya tidak kecukupan, takut tidak makan. Orang dalam pernikahan meninggalkan Tuhan Yesus Kristus, menikah dengan RT sebelah, karena dia sudah meninggalkan Tuhan. Banyak. Saya juga kemarin minggu lalu, saya lihat Facebook teman saya, teman waktu kerja sekian puluh tahun yang lalu, dia post katanya gitu. Ia mengupload di Facebook anaknya nikah dengan RT sebelah, menunjukkan buku nikahnya. Waduh, padahal dia militan, saudara. Tapi anaknya meninggalkan Tuhan Yesus, nggak setia. Bagaimana dengan Bapak Ibu, saudara? Apakah anak-anak kita juga dididik untuk setia sejak kecil, cucu-cucu kita untuk sekolah minggu, ya, untuk bisa belajar dari sejak kecil, sehingga janji Tuhan digenapi dalam kehidupan kita. Berikutnya yang ketiga, yang Tuhan tuntut, yaitu berlaku adil. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, orang yang berlaku adil itu yang bagaimana? Ya, orang yang berlaku adil itu yang bagaimana? Alkitab menulis 1 Korintus 6 ayat yang ke-9. Ya. 1 Korintus 6 ayat yang ke-9. Atau tidak tahukah kamu bahwa orang-orang yang tidak adil tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Oh, Ibu, orang yang nggak adil, hewes hilang nyawane, saudara. Ya, itu masuk golongan-golongan yang dibawanya. Jadi bagaimana? Tuhan mengingatkan melalui Nabi Mika malam hari ini. Hidup rendah hati, mencintai kesetiaan, berlaku adil. Berlaku adil itu bagaimana toh? Orang yang berlaku adil seperti Efesus 6 ayat 14. Kita mengenakan baju sirah keadilan. Baju sirah itu apa? Untuk apa? Untuk menahan musuh. Supaya serangan itu tidak menghancurkan, tidak merusak hati kita. Baju sirah keadilan. Kita harus adil dalam rumah tangga. Kita sebagai orang tua, kita punya anak, ya, punya anak 2 atau 3 atau lebih. Kita pun harus berlaku adil dengan menantu, dengan cucu, dengan orang lain, dengan jemaat. Tidak pilih kasih, ya. Saudara yang kasih Tuhan, hidup sebagai terang Allah, penuh dengan sukacita, penuh dengan damai sejahtera. Ya, kita punya keadil terhadap keluarga kita masing-masing. Jangan dengan orang lain baik, tapi dengan keluarga sendiri hidupnya berantakan. Menekan hidup kita, keluarga kita sendiri. Tidak mencintai keluarga sendiri. Tidak mengasihi istri sendiri, mengasihi istri tetangga. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, berapa banyak hamba Tuhan jatuh, ngakunya hamba Tuhan, pendeta besar, jatuh hanya urusan-urusan yang sepele-sepele gitu, saudara. Karena apa? Karena tidak pernah membaca Alkitab secara luar biasa. Hanya ikut-ikutan. Hari ini 10 pasal, 3 pasal, 4 pasal, tapi nggak ngerti apa-apa. Program-program itu baik, tapi tidak benar cara memahaminya. Tapi malam hari ini hanya 3. Gampang diingat. Hidup rendah hati, mencintai kesetiaan, berlaku adil. Sangat sederhana. Bangsa Israel walaupun sudah ditegur nabi-nabi, mereka tidak mau percaya dengan sungguh-sungguh. Demikian juga hari ini, kita ketemu di Zoom. Kita mau hidup mengikuti apa yang Tuhan mau. Apa yang terjadi kalau kita taat akan kebenaran firman Tuhan? Maka 7 berkat dicurahkan berlimpah-limpah. Wahyu 5 ayat 12. Segala kuasa, kekayaan, kehormatan, kemuliaan, kekuatan, puji-pujian, dan hikmat itu dicurahkan kepada setiap orang percaya kepada Tuhan Yesus. Jadi kita tidak perlu gila hormat, tidak perlu sombong, tidak harus akan
pengakuan orang lain. Mau difitnah, biarkan aja. Kita sudah mendapatkan kehormatan dari Tuhan. Privilege Tuhan itu sangat tinggi, sangat besar. Kita tidak minta penghormatan orang lain. Justru kita melayani orang lain, mengasihi orang lain, memberi. Mengasihi artinya melayani, bukan menuntut. Mengasihi artinya melayani. Orang yang sudah mengerti kebenaran firman Tuhan. Maka saudara dan saya menjadi orang Kristen harus melayani. Siapa yang dilayani? Keluarga sendiri dulu. Anak-anak, menantu, cucu, besan kita. Ya, keluarga kita. Baru tetangga, jemaat, orang-orang lain. Ya. Jangan sampai kehilangan kasih karunia seperti orang kaya yang pakai jubah ungu. Dia mati, hebes-hebes saudara. Hilang nyawanya. Karena dia masuk dalam siksa kubur. Loh Pak, siksa kubur kan RT sebelah. Enggak. Orang kaya itu mengalami siksa kubur. Enggak enak. Kehausan. Ya, ini siksa saudara. Jangan sampai firman Tuhan mengajar kepada kita. Kalau kita milik Tuhan Yesus Kristus, kita anggota warga negara kerajaan surga, apa yang terjadi? Tidak ada siksa kubur. Kita langsung hidup karena tidak mati. Ya, kita hidup di dalam firdaus Tuhan. Oleh sebab itu malam hari ini, mari kita renungkan. Renungan malam hari ini, apa yang Tuhan tuntut? Hanya 3. Gampang diingat. Berlaku adil, mencintai kesetiaan, dan rendah hati. Oleh sebab itu, mari Bapak Ibu, kita tidak mau hidup kita tinggal berapa tahun lagi. Ya, saya lihat yang hadir ada semua pasti di atas 50. Saya tidak lihat yang di bawah 50. Ya, kita sudah mengenal Tuhan Yesus lama. Jangan sampai kita ketinggalan. Jangan sampai kita tidak dijemput Tuhan. Kita mau sungguh-sungguh. Inilah kesempatan. Kita minta ampun. Dan pengampunan terjadi. Seperti Ibrani 9 ayat 22. Harus ada penumpahan darah. Kita percaya dan menerima tubuh dan darah Tuhan Yesus Kristus. Karena itulah yang Tuhan mau. Jadi banyak orang minta ampun. Tidak ada pengorbanan darah Kristus. Ya, tidak ada pengorbanan. Tidak ada ekaristi, perjamuan kudus. Oleh sebab itu, mari Bapak Ibu, kita masih diberi kesempatan. Kita minta ampun, supaya kita dibenarkan, dilayakkan. Kalau kita benar di mata Tuhan, maka segala berkat, 7 berkat Tuhan, itu dicurahkan berlimpah-limpah dalam kehidupan kita. Kita tidak perlu repot-repot lagi. Ya, kita tidak susah-susah. Karena kita hidup dalam Tuhan, menurut firman Tuhan. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk malam hari ini. Firman-Mu menegur, mengingatkan, mensomasi kami supaya kami hidup dalam keadilan, hidup adil, hidup mencintai kesetiaan, dan hidup di dalam kerendahan hati. Tuhan, ampuni kami kalau hari-hari yang sudah kami lewati banyak hal yang sia-sia yang kami lakukan. Kami tidak mengikuti kehendak Tuhan. Malam hari ini ampuni kami Tuhan. Layakkan, angkat kami kembali. Pulihkan kami Tuhan. Menjadi anak-anak Allah. Dan kelegaan itu menyertai kami selama-lamanya. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Amin. Silakan Bu Elia. Ya, terima kasih buat Pak Simar Boko ya. Firman-Nya tentang apa yang Tuhan tuntut dan diminta pada kita ya, sudah terjawab ya Bapak Ibu. Jawabannya kita harus merendahkan diri, harus mencintai kesetiaan dan berlaku adil. Nah disinilah orang ya merendahkan diri ini susah sekali, terutama untuk orang-orang yang punya posisi ya, yang punya posisi bagus untuk merendahkan diri. Nah di sini dan mencintai kesetiaan. Nah ini kadang-kadang kita setia. Kalau kita lagi happy, kalau nggak lagi happy kita nggak setia ya. Nah di sini, jadi banyak tuntutannya di sini manusianya ya, tapi Tuhan sampai saat ini setia kepada kita, kitanya yang tidak setia, betul nggak Pak Sumaboko ya? Luar biasa ya. Nah di sini harus berlaku adil, betul. Saat ini banyak orang yang tidak
adil di dalam kehidupannya ya. Jadi banyak pilih kasih, tidak adil di dalam segala hal apapun yang dipercayakan sama Tuhan. Nah, disinilah kita kembali lagi kepada firman yang tadi Pak Sumarboko katakan ya. Kuncinya sudah terjawab semua ya di sini. Jadi luar biasa di 1 Petrus 5 ayat 5 Tuhan menentang orang yang congkak ya. Nah, di sini juga ya, tidak ada yang baik di dalam di dalam diri kita selain Tuhan yang meneguhkan, menguatkan ya. Tuhan juga minta untuk merendahkan diri. Di sini juga tadi dikatakan di 1 Korintus 6 ya, ayat 9. Ada 7 berkat yang dikatakan tadi sama Pak Sumarboko di mana? Di Wahyu 5 ya Pak ya. Ayat 5, ya Wahyu 5 ayat 12. Ini luar biasa kalau kita memang dapat kunci yang tadi Pak Sumarboko katakan ya dari 3 ini. Ini luar biasa sekali di Wahyu berapa tadi ya, Wahyu 5, coba kembali lagi ya, sebentar. Tadi ingatkan kembali di sini. Wahyu 5 ayat 12. Jelas sekali dikatakan, katanya dengan suara nyaring, anak domba yang disembelih itu layak untuk menerima kuasa dan kekayaan, dan hikmat dan kekuatan, dan hormat, dan kemuliaan, dan puji-pujian. Di sini ya, kita kalau mau dibuat semua ini, kita harus mau mati daging dulu ya. Itu yang Tuhan minta, mematikan daging kita ya. Nah, di sini sudah dijelaskan ada 7 berkat yang Tuhan sediakan untuk kita. Tapi bagaimana untuk mencapainya ini? Satu yang hal tadi katakan kita harus rendah hati ya. Rendah hati ya. Kalau kita dipercayakan, kita harus bisa diandalkan sama Tuhan. Yang kedua juga kita harus mencintai kesetiaan. Siapa di sini yang setia sama Tuhan? Siapa yang tidak setia ya, jawab sendiri-sendiri ya. Nah, di sini ketiga juga harus berlaku adil. Di sini hidup ini banyak saat ini yang ketidakadilan ya. Kenapa? Nah, itulah manusia. Tapi Tuhan menuntut di dalam hidup dan firman untuk melaksanakannya. Terima kasih Pak Sumarboko. Memberkati sekali ya apa yang Tuhan tuntut dan diminta, yaitu ini, 3 ini yang di Mika ya. Di Mika 6 ayat 8. Luar biasa ya. Firman-Nya meneguhkan kita semuanya untuk rendah hati, untuk kesetiaan. Nah, setia inilah sering diuji sama Tuhan. Entah itu di dalam doa ya, tapi itulah yang Tuhan tuntut supaya kita sempurna segambar dengan Dia. Terima kasih Pak Sumarboko. Ya, firman-Nya menguatkan, menjadi berkat ya. Tuhan Yesus memberkati. Firman ini memang banyak kunci-kuncinya di Roma 7 ayat 18, Filipi 2 ayat 6 ya, saya udah catatin semuanya. Nah, di sini jadi kita bisa renungkan kembali Bapak Ibu ya untuk firman ini. Bagaimana untuk mendapatkan daripada Tuhan ya berkat firman ini, yaitu di Wahyu 5 ayat 12 ya. Ini yang Tuhan akan berikan kepada kita kalau kita bisa melakukan dengan 3 ini yang tadi Pak Sumarboko katakan. Ya, 1 merendahkan diri, 2 mencintai kesetiaan, 3 kita harus berlaku adil. Kalau tidak adil, ada sanksinya ya. Nah, ini dia. Terima kasih Pak Sumarboko ya. Tuhan Yesus memberkati. Bapak Ibu diberkati, amin ya semuanya. Puji Tuhan. Mari saat ini Bu Maria angkat 1 pujian ya. Nanti saya minta untuk doa syafaat Ibu Lydia doa syafaat ya. Lydia ya. Oke. Silakan Bu Maria angkat 1 pujian. Oke. Kita diingatkan kembali oleh Tuhan karena kasih-Nya luar biasa untuk setiap kita. Mengerti setiap kita boleh merenungkan kembali karena Dia inspirasi dan menaikan. Satu tuki. Hai, nyamuk. Sampai. 2000.
Kau hapus segala dosa, segala cita kau, kaulah segala yang saat yang kau saat kau berdiri, kaulah segala yang ya, silakan kembalikan. Silakan Bu Lydia. Bapa dalam surga, kami boleh bersyukur, terima kasih Tuhan kalau kami dibekali kembali oleh firman-Mu yang mendidik mengajar kami supaya kami terus mengikuti akan firman-Mu Tuhan, keadilan dan kesetiaan kami, kerendahan hati, biar semuanya itu boleh menjadi bagian dalam hidup kami, bukan saja kami menjadi pendengar, tetapi menjadi pelaku-pelaku firman-Mu Tuhan. Biar kuasa mujizat Allah terus terjadi dalam setiap kehidupan kami yang percaya dan berharap kepada Tuhan. Mari Tuhan berkati hamba-Mu yang sudah melayani, Kau pakai terus dalam pelayanannya, biar lebih lagi Tuhan banyak jiwa-jiwa boleh mendengar dan boleh mendapat keselamatan yang daripada Tuhan. Terima kasih Tuhan, Kau tolong kami semua yang ada Tuhan malam ini bersama untuk mengikuti di dalam ibadah, di dalam jom ini Tuhan. Terima kasih, kami juga terus berdoa buat Ibu Eli Esther Tuhan, Kau pakai sebagai pemimpin Tuhan di tempat ini dan sebagai hamba-Mu, Tuhan terus urapi, Tuhan pakai terus boleh menjadi berkat bagi kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih Bapa, kami serahkan semuanya ke dalam tangan-Mu. Kami juga kembali mendoakan lagi Tuhan buat bangsa negara kami, biar kiranya Tuhan tolong, Tuhan sertai, Tuhan campur tangan-Mu, biar semua pemerintahan kami boleh berjalan dengan baik Tuhan, dengan pimpinan dan daripada Tuhan, bahkan tidak ada kerusuhan kembali, tidak ada masalah-masalah yang tidak baik boleh terjadi ya Bapa, biar terus Tuhan akan memimpin menolong. Terima kasih Bapa, kami serahkan semua ke dalam tangan-Mu, buat anak-anak-Mu semuanya Tuhan, tolong hamba-hamba-Mu, berikan semua kesehatan Tuhan, hikmat yang daripada-Mu, biar semuanya Tuhan akan memimpin, Tuhan akan menolong, Tuhan akan menyertai dan campur tangan Tuhan. Terima kasih Bapa, kami serahkan semuanya ke dalam tangan kasih-Mu, biar tangan Tuhan terus memberkati, menolong, melindungi dan menjaga semuanya Tuhan. Biar anak-anak-Mu, hamba-hamba-Mu boleh terus terpelihara dan juga boleh terus ada di dalam mau Tuhan. Biar kami terus Tuhan boleh mengabdikan diri kami, boleh setia, bahkan boleh kami Tuhan tetap mempunyai rendah hati dan juga keadilan di dalam kami menjalankan tugas. Bahkan Tuhan akan tolong selamatkan semua keluarga kami, selamatkan semua tetangga kami, selamatkan semua
orang-orang yang ada di sekitar kami, biar mereka boleh datang dan boleh percaya kepada Tuhan. Terima kasih Bapak, inilah yang menjadi doa kami, permohonan kami. Semuanya Tuhan, di malam hari ini Tuhan berkati semua hamba-Hamba-Mu yang sudah melayani dalam pujian, dalam firman Tuhan, dalam apapun yang mereka sudah kerjakan, biar Tuhan akan menolong semuanya. Terima kasih Bapak, inilah doa kami, permohonan kami, segala puji dan hormat syukur, kebesaran dan kemuliaan hanya bagi nama Tuhan. Di dalam nama Yesus Kristus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Mari kita angkat kedua tangan ya, kita terima berkat, nanti kemudian kita sharingkan. Mari kita angkat kedua tangan. Terima kasih Bapa di surga. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Terimalah berkat dari Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Berkat kekuatan ilahi, kelimpahan, kekudusan, sehingga engkau dipenuhi dengan api rohmu yang menyala-nyala sampai Tuhan menjemput di atas awan-awan yang permai. Mari saudara kita katakan, amin. Tuhan Yesus memberkati. Amin, amin, amin. Selamat malam. Selamat malam ya, kita sharingkan saat ini. Mungkin ada pertanyaan.